Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas kendaraan luar angkasa yang dikembangkan oleh SpaceX. SpaceX atau Space Exploration Technologies Corporation merupakan perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002. SpaceX adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan luar angkasa. SpaceX didirikan dengan fokus untuk mengembangkan roket yang dapat digunakan dalam penerbangan luar angkasa secara komersial. Jadi ini kalau Anda ingin bertamasya ya ke luar angkasa, itu bisa menggunakan jasa penerbangan luar angkasa ini itu ya. Setidaknya terdapat 3 roket yang telah dikembangkan SpaceX, yakni Falcon 1, Falcon 9 dan Falcon Heavy. Wah, ini sangat sungguh luar biasa. Elon Musk ini mimpi besarnya, salah satu fokus daripada SpaceX adalah untuk mengembangkan roket yang dapat digunakan dalam penerbangan luar angkasa secara komersial. Itu seperti kendaraan umum nanti ya, pulang pergi ke luar angkasa. Kemarin sekitar tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan tes penerbangan ketiga Starship. Starship ini itu dari perusahaan SpaceX milik Elon Musk tersebut. Nanti akan kita bahas satu persatu dan mudah-mudahan nanti menjadi suatu ketertarikan bagi kita dan menjadikan semangat bagi kita dalam ilmu pengetahuan. Paling tidak kita itu cinta dirgantara, seperti itu ya. Nah, lalu jenis kendaraan seperti apa yang akan digunakan oleh Elon Musk untuk bertamasya ke luar angkasa itu? Kendaraan tersebut bernama Naga atau Dragon yang bisa mengirim manusia dan kargo ke luar angkasa. Pesawat luar angkasa Dragon atau Naga mampu membawa hingga 7 penumpang ke dan dari orbit bumi dan seterusnya. Ini adalah satu-satunya pesawat ruang angkasa yang saat ini terbang yang mampu mengembalikan sejumlah besar kargo ke bumi dan merupakan pesawat ruang angkasa swasta pertama yang membawa manusia ke stasiun luar angkasa. Wah, kalau ini memang benar-benar ini sangat luar biasa sekali, karena ini salah satu pesawat ruang angkasa milik swasta yang pertama kali. Jadi ini ceritanya bahwa kendaraan luar angkasa ini itu mampu membawa hingga 7 penumpang ke dan dari orbit bumi dan seterusnya, dan merupakan satu-satunya pesawat ruang angkasa yang saat ini terbang yang mampu mengembalikan sejumlah besar kargo ke bumi. Jadi ini belum manusia, yaitu baru kargo itu ya. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, ini adapun spesifikasi daripada pesawat luar angkasa ini memiliki tinggi 8,1 meter, diameter 4 meter, volume pesawat ruang angkasa 9,3 meter kubik, volume batang 37 meter kubik, luncuran massa pilot 6.000 kg, kembali massa pilot 3.000 kg. Ini ya untuk spesifikasinya, tapi ini belum selesai nih. Ini memiliki belalai ternyata ya. Bagasi Dragon tidak hanya membawa muatan tanpa tekanan, tetapi juga menopang pesawat ruang angkasa selama pendakian. Setengah dari bagasinya ditutupi panel surya yang memberikan daya kepada Dragon selama penerbangan dan saat berada di stasiun. Batangnya tetap menempel pada Naga sampai sesaat sebelum masuk kembali ke atmosfer bumi. Lanjut, Naga
Pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa Dragon atau Naga juga dikenal sebagai bagian bertekanan, memungkinkan pengangkutan manusia serta kargo yang sensitif terhadap lingkungan. Dragon dilengkapi dengan pendorong Draco yang memungkinkan Dragon bermanuver saat berada di orbit, dan 8 Super Dracos yang menggerakkan sistem peluncuran pesawat ruang angkasa. Membawa manusia ke luar angkasa pada tahun 2020, SpaceX mengembalikan kemampuan Amerika untuk menerbangkan astronot NASA ke dan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan kendaraan Amerika untuk pertama kalinya sejak 2011. Selain menerbangkan astronot ke luar angkasa untuk NASA, pesawat luar angkasa Dragon milik SpaceX juga dapat membawa astronot komersial ke orbit bumi ISS atau sekitarnya. Lalu terkait dengan mesin Draco, pesawat ruang angkasa Dragon dilengkapi dengan 16 pendorong Draco yang digunakan untuk mengarahkan pesawat ruang angkasa selama misi, termasuk manuver apogi, perigi, penyesuaian orbit dan kontrol sikap. Setiap pendorong Draco mampu menghasilkan gaya 90 pon di ruang hampa. Sistem parasut Naga. Pesawat ruang angkasa Dragon dilengkapi dengan 2 parasut Dragu untuk menstabilkan pesawat ruang angkasa setelah masuk kembali, dan 4 parasut utama untuk memperlambat kecepatan pesawat ruang angkasa sebelum mendarat. Tes penerbangan ketiga Starship kembali melakukan pengujian penerbangan terintegrasi dengan peluncuran ketiganya dari Starbase di Texas. Meskipun hal ini tidak terjadi di laboratorium atau di tempat pengujian, hal ini benar-benar merupakan sebuah pengujian. Apa yang kami capai dalam penerbangan ini akan memberikan data yang sangat berharga untuk terus mengembangkan Starship dengan pesat. Pada tanggal 14 Maret 2024, Starship berhasil lepas landas pada pukul 8.25 pagi CT dari Starbase di Texas dan mencapai beberapa pencapaian besar. Dan pertama, untuk kedua kalinya seluruh 33 mesin Raptor pada Super Heavy booster berhasil dihidupkan dan menyelesaikan pembakaran durasi penuh selama pendakian. Starship berhasil melakukan pemisahan tahap panas kedua, mematikan semua kecuali 3 mesin Raptor Super Heavy, dan berhasil menyalakan mesin Raptor 6 tahap kedua sebelum pemisahan kendaraan. Setelah pemisahan, booster Super Heavy berhasil menyelesaikan manuver flip dan menyelesaikan pembakaran booster penuh untuk mengirimnya menuju titik pendaratan di Teluk Meksiko. Super Heavy berhasil menyalakan beberapa mesin untuk pembakaran pendaratan pertamanya sebelum kendaraan mengalami RUD. Itulah istilah SpaceX untuk pembongkaran cepat tak terjadwal. Penerbangan booster berakhir pada ketinggian sekitar 462 meter dan kurang dari 7 menit setelah misi dimulai. 6 mesin Raptor tahap kedua milik Starship semuanya berhasil dinyalakan dan menggerakkan kendaraan ke orbit yang diharapkan, menjadi Starship pertama yang menyelesaikan pembakaran pendakian berdurasi penuh. Saat meluncur, Starship mencapai beberapa tujuan tambahan uji terbang, termasuk membuka dan menutup pintu muatannya alias dispenser PES dan memulai demonstrasi perpindahan propelan. Starship tidak mencoba rencana menyalakan kembali 1 mesin Raptor di orbit karena kecepatan roll kendaraan selama meluncur. Hasil dari demonstrasi ini akan muncul setelah peninjauan data pasca penerbangan selesai.
Starship melanjutkan pengalaman masuknya yang pertama dari luar angkasa, memberikan data berharga tentang pemanasan dan pengendalian kendaraan selama masuk kembali hipersonik. Tampilan langsung entry dimungkinkan oleh terminal Starlink yang beroperasi di Starship. Kesimpulan uji penerbangan diperoleh saat masuk dengan sinyal telemetri terakhir diterima melalui Starlink dari Starship sekitar 49 menit setelah misi. Sementara itu, tim meninjau data yang dikumpulkan dari penerbangan ini. Kendaraan Starship dan Super Heavy sedang bersiap untuk penerbangan mendatang seiring kami berupaya meningkatkan irama peluncuran sepanjang tahun. Pendekatan pengembangan berulang yang cepat ini telah menjadi dasar bagi semua kemajuan inovatif besar SpaceX, termasuk Falcon, Dragon, dan Starlink. Peningkatan yang bersifat rekursif sangat penting seiring upaya kami membangun sistem transportasi yang sepenuhnya dapat digunakan kembali, yang mampu membawa awak dan kargo ke orbit bumi, membantu umat manusia kembali ke bulan, dan pada akhirnya melakukan perjalanan ke Mars dan seterusnya. Para pemirsa yang budiman, itulah tadi pokok pembahasan kita kali ini. Apabila ada komentar, silahkan untuk berkomentar pada kolom komentar di bawah ini yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.